Pada tanggal 30 September 1965, Indonesia diguncang oleh sebuah peristiwa yang mengubah wajah bangsa selamanya. Gerakan 30 September, atau yang dikenal sebagai G30S PKI, bukan sekadar upaya kudeta. Ia adalah tragedi yang merobek-robek tatanan politik, sosial, dan budaya Indonesia. Peristiwa ini tidak hanya menggulingkan kekuasaan Presiden Soekarno tetapi juga membuka babak baru dalam sejarah Indonesia. Sebuah babak yang penuh dengan darah, air mata, dan bayangan kelam yang masih menghantui hingga hari ini. Bagaimana sejarah ini terjadi? Apa dampaknya bagi bangsa kita? Mari kita selami lebih dalam. Untuk memahami mengapa G30S PKI terjadi, kita harus mundur ke tahun 1960-an. Indonesia, yang masih muda sebagai negara merdeka, sedang berjuang mencari identitas politiknya. Di tengah perang dingin yang memecah dunia menjadi dua kubu, kapitalisme dan komunisme, Indonesia menjadi medan pertarungan ideologi. Partai Komunis Indonesia, atau PKI tumbuh pesat, menjadi partai komunis terbesar di luar blok sosialis. Namun, kebangkitan PKI ini menciptakan ketegangan yang memuncak. Militer, kelompok agama, dan partai-partai politik lainnya melihat PKI sebagai ancaman. Suasana politik pun memanas, penuh dengan kecurigaan dan persaingan yang sengit. G30S PKI menjadi pukulan telak bagi Presiden Soekarno. Meskipun awalnya berusaha mempertahankan keseimbangan antara kekuatan politik yang ada, kudeta ini membuat posisinya semakin lemah. Soekarno, sang proklamator yang karismatik, perlahan kehilangan cengkeramannya atas kekuasaan. Kekosongan kekuasaan yang tercipta dimanfaatkan dengan cerdik oleh Mayor Jenderal Soeharto. Dengan dalih memulihkan stabilitas dan memberantas pengaruh komunis, Soeharto mengambil alih kendali. Soekarno, yang pernah menjadi simbol persatuan Indonesia, akhirnya tersingkir dari panggung politik. Inilah awal dari berakhirnya era Soekarno dan dimulainya rezim baru yang akan mengubah Indonesia selamanya. Apa yang terjadi setelah kekuasaan Soekarno runtuh? Bagaimana Soeharto mengonsolidasikan kekuasaannya? Simak kelanjutannya dalam bagian berikutnya. Dengan jatuhnya Soekarno, Soeharto perlahan namun pasti mengonsolidasikan kekuasaannya. Langkah pertama yang diambilnya adalah membersihkan negara dari segala pengaruh komunis. Di bawah komandonya, militer melancarkan operasi besar-besaran untuk membasmi PKI dan simpatisannya. Ribuan orang dituduh terlibat dalam G30S PKI dan tanpa proses pengadilan yang adil, mereka dibunuh, ditahan, atau diasingkan. Soeharto menggunakan tragedi ini sebagai alat untuk memperkuat posisinya, menciptakan narasi bahwa hanya dialah yang bisa menyelamatkan Indonesia dari ancaman komunisme. Pada tahun 1966, Soeharto secara resmi mengambil alih kekuasaan dari Soekarno melalui Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Dengan ini, dimulailah era Orde Baru, sebuah rezim yang menjanjikan stabilitas dan pembangunan ekonomi. Namun, di balik janji-janji manis itu, Orde Baru adalah rezim yang otoriter. Soeharto membentuk sistem politik yang terpusat, di mana semua kekuasaan berada di tangannya. Partai-partai politik dibatasi, pers dikontrol ketat, dan kebebasan berpendapat dibungkam. Orde Baru bukan hanya tentang pembangunan ekonomi, tetapi juga tentang mempertahankan kekuasaan Soeharto dengan segala cara. Dampak dari pembersihan anti-komunis tidak hanya dirasakan oleh mereka yang menjadi korban langsung, tetapi juga oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ribuan orang, kaum intelektual, seniman, guru, dan aktivis hilang begitu saja. Mereka adalah generasi yang seharusnya membawa kemajuan bagi bangsa, tetapi justru menjadi korban dari ketakutan dan paranoia politik. Keluarga-keluarga yang ditinggalkan harus hidup dengan stigma sebagai keluarga PKI. Sebuah label yang membuat mereka dikucilkan dan diasingkan dari masyarakat. Seni dan budaya Indonesia juga terkena dampaknya. Banyak seniman dan penulis yang karyanya dianggap kiri atau terlalu kritis terhadap pemerintah, dibungkam. Buku-buku dibakar, lagu-lagu dilarang, dan kebebasan berekspresi dibatasi.
Generasi ini, yang seharusnya menjadi garda depan kemajuan budaya Indonesia, hilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah keheningan, sebuah keheningan yang dipaksakan oleh rezim yang takut pada perbedaan pendapat. Peristiwa tahun 1965 tidak hanya mengubah Indonesia saat itu, tetapi juga membentuk masa depan bangsa ini. Kudeta dan pembersihan anti-komunis menjadi fondasi bagi rezim otoriter Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun. Orde Baru menciptakan sistem politik yang represif, di mana hak asasi manusia seringkali diabaikan demi stabilitas dan pembangunan ekonomi. Kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat dibatasi, sementara korupsi dan nepotisme merajalela. Dampak dari peristiwa 1965 masih terasa hingga hari ini. Trauma kolektif yang dialami oleh korban dan keluarga mereka belum sepenuhnya sembuh. Banyak yang masih menuntut keadilan dan pengakuan atas apa yang terjadi. Sementara itu, narasi resmi tentang G30S PKI masih menjadi bahan perdebatan. Sebagian besar masyarakat Indonesia tumbuh dengan versi sejarah yang diajarkan oleh Orde Baru, sebuah versi yang seringkali mengaburkan kebenaran dan menutupi kejahatan kemanusiaan yang terjadi. Warisan kudeta ini juga terlihat dalam budaya politik Indonesia yang masih seringkali represif terhadap perbedaan pendapat. Meskipun Indonesia telah memasuki era reformasi sejak tahun 1998, bayangan Orde Baru masih menghantui. Perlindungan terhadap hak asasi manusia, kebebasan pers dan keadilan sosial masih menjadi tantangan besar bagi bangsa ini. Naiknya Soeharto ke kekuasaan dan pembentukan Orde Baru adalah babak kelam dalam sejarah Indonesia. Namun, mempelajari sejarah ini bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi juga tentang mengambil pelajaran untuk masa depan. Kita harus terus mengupayakan keadilan bagi korban, membuka ruang untuk dialog dan rekonsiliasi, dan memastikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia seperti ini tidak terulang lagi. Indonesia adalah bangsa yang besar dengan sejarah yang kompleks. Dengan memahami masa lalu, kita bisa membangun masa depan yang lebih adil, demokratis, dan manusiawi. Mari kita bersama-sama menjaga semangat ini untuk Indonesia yang lebih baik. Di balik angka-angka statistik dan narasi resmi tentang pembersihan anti-komunis, ada ribuan kisah manusia yang terluka, terabaikan, dan dilupakan. Mereka adalah korban yang menjadi sasaran dalam operasi militer pasca G30S PKI. Bukan hanya anggota PKI, tetapi juga simpatisan, keluarga, dan bahkan orang-orang yang salah tuduh. Mereka adalah petani, guru, seniman, dan intelektual yang hidupnya hancur dalam sekejap. Salah satu korban yang selamat, Mariam, nama samaran, seorang guru dari Jawa Tengah, bercerita bagaimana dia dituduh sebagai simpatisan PKI hanya karena pernah menghadiri rapat umum partai. Tanpa pengadilan, dia dipenjara selama bertahun-tahun, disiksa, dan diasingkan dari masyarakat. Saya kehilangan segalanya, pekerjaan, keluarga, dan harga diri, katanya dengan suara bergetar. Kisah Mariam hanyalah satu dari ribuan kisah serupa yang belum sepenuhnya terungkap. Bagi banyak korban, trauma itu tidak berakhir ketika mereka dibebaskan. Stigma sebagai keluarga PKI terus membayangi hidup mereka. Anak-anak dan cucu-cucu mereka tumbuh dengan beban yang sama, dikucilkan dari masyarakat dan sulit mendapatkan pekerjaan atau pendidikan yang layak. Perjuangan mereka untuk mendapatkan keadilan dan pengakuan masih berlangsung hingga hari ini. Sementara korban pembersihan berjuang untuk bertahan hidup, ada kekuatan lain yang bermain di balik layar, kekuatan Barat, terutama Amerika Serikat. Dalam konteks Perang Dingin, AS melihat kebangkitan PKI di Indonesia sebagai ancaman besar terhadap kepentingannya di Asia Tenggara. Dokumen-dokumen rahasia yang baru terungkap belakangan ini menunjukkan bahwa AS tidak hanya mengetahui rencana kudeta, tetapi juga memberikan dukungan diam-diam kepada Soeharto dan militer Indonesia. AS memberikan bantuan militer, intelijen, dan bahkan daftar nama-nama yang dianggap sebagai anggota PKI. Dukungan ini membantu Soeharto mengonsolidasikan kekuasaannya dan melancarkan pembersihan anti-komunis secara masif. Bagi AS, ini adalah bagian dari strategi global untuk membendung pengaruh komunisme. Namun bagi Indonesia,
Ini adalah awal dari sebuah rezim otoriter yang akan berkuasa selama lebih dari 3 dekade. Keterlibatan Barat tidak berhenti di situ. Setelah Soeharto berkuasa, AS dan sekutunya memberikan dukungan ekonomi dan politik kepada rezim Orde Baru. Mereka memilih untuk mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi demi menjaga stabilitas dan kepentingan geopolitik mereka di kawasan. Dampak dari keputusan ini masih terasa hingga hari ini, meninggalkan pertanyaan moral tentang sejauh mana kekuatan global bertanggung jawab atas penderitaan rakyat Indonesia. Selama puluhan tahun, narasi resmi tentang G30S PKI didominasi oleh versi Orde Baru. Dalam versi ini, PKI digambarkan sebagai dalang tunggal kudeta, sementara Soeharto dan militer dipuji sebagai pahlawan yang menyelamatkan bangsa. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul perspektif alternatif yang mempertanyakan kebenaran narasi ini. Sejarawan dan peneliti mulai membongkar dokumen-dokumen arsip, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk mencari kebenaran yang selama ini tersembunyi. Mereka menemukan bahwa cerita ini jauh lebih kompleks daripada yang diajarkan di buku-buku sejarah. Misalnya, ada bukti bahwa konflik internal di tubuh militer juga memainkan peran penting dalam peristiwa tahun 1965. Selain itu, banyak korban yang sebenarnya tidak terlibat dalam PKI, tetapi menjadi sasaran karena motif politik atau dendam pribadi. Revisionisme historis ini bukan hanya tentang mengoreksi catatan sejarah, tetapi juga tentang memberikan keadilan bagi korban dan keluarga mereka. Ini adalah upaya untuk mengembalikan martabat mereka yang telah dirampas selama puluhan tahun. Namun, upaya ini tidak mudah. Banyak pihak, termasuk mereka yang masih setia pada warisan Orde Baru, menolak perubahan narasi ini. Mereka khawatir bahwa membuka kembali luka lama akan mengganggu stabilitas nasional. Kisah-kisah yang tak terungkap ini mengingatkan kita bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang statis. Ia adalah proses yang terus bergerak, penuh dengan pertanyaan yang menuntut jawaban. Korban pembersihan anti-komunis, keterlibatan Barat, dan perdebatan seputar narasi resmi adalah bagian dari puzzle yang belum sepenuhnya tersusun. Sebagai bangsa, kita memiliki tanggung jawab untuk mengungkap kebenaran, seberat apapun itu. Ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang masa depan. Dengan memahami sejarah secara kritis, kita bisa membangun Indonesia yang lebih adil, demokratis, dan manusiawi. Mari kita bersama-sama membuka ruang untuk dialog, mendengarkan suara-suara yang selama ini dibungkam, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi semua. Setelah lebih dari setengah abad, luka yang ditinggalkan oleh G30S PKI masih belum sepenuhnya sembuh. Bagi banyak korban dan keluarga mereka, kebenaran tentang apa yang terjadi masih menjadi misteri. Namun, di tengah kegelapan, ada upaya-upaya yang terus dilakukan untuk mengungkap kebenaran. Investigasi oleh lembaga-lembaga independen, akademisi, dan aktivis hak asasi manusia telah membawa secercah harapan. Mereka menggali arsip-arsip yang tersembunyi, mendokumentasikan kesaksian korban, dan menuntut akuntabilitas dari negara. Upaya ini bukan hanya tentang mencari keadilan bagi korban, tetapi juga tentang memastikan bahwa sejarah tidak terulang. Kebenaran adalah fondasi dari rekonsiliasi. Tanpa kebenaran, tidak mungkin ada keadilan. Dan tanpa keadilan, tidak mungkin ada perdamaian yang sejati. Pencarian kebenaran ini adalah perjalanan panjang, tetapi setiap langkah, sekecil apapun, membawa kita lebih dekat kepada Indonesia yang lebih adil dan manusiawi. Sejarah adalah guru terbaik. Tragedi G30S PKI mengajarkan kita betapa pentingnya memahami masa lalu untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia di masa depan. Kita belajar bahwa kekuasaan yang tidak terkontrol, ketiadaan akuntabilitas, dan pembungkaman kebebasan berpendapat dapat membawa bencana besar. Kita juga belajar bahwa kekerasan dan ketidakadilan tidak hanya merugikan korban langsung, tetapi juga merusak sendi-sendi masyarakat secara keseluruhan. Akuntabilitas historis adalah kunci. Kita harus berani mengakui kesalahan masa lalu, meminta maaf kepada korban, dan memperbaiki sistem yang memungkinkan pelanggaran terjadi. Nilai-nilai demokrasi, kebebasan, keadilan, dan kesetaraan harus dijunjung tinggi.
Hanya dengan begitu kita bisa memastikan bahwa tragedi seperti ini tidak terulang lagi. Rekonsiliasi bukanlah proses yang mudah. Ia membutuhkan keberanian untuk menghadapi masa lalu, kesediaan untuk mendengarkan, dan kemauan untuk memaafkan. Bagi korban dan keluarga mereka, rekonsiliasi mungkin terasa seperti mimpi yang jauh. Namun, tanpa rekonsiliasi, luka lama akan terus menghantui kita sebagai bangsa. Dialog adalah langkah pertama. Kita perlu menciptakan ruang aman, di mana korban bisa bercerita tanpa takut, di mana masyarakat bisa mendengarkan tanpa prasangka, dan di mana kita semua bisa belajar dari satu sama lain. Rekonsiliasi juga membutuhkan tindakan nyata, pemulihan hak-hak korban, pengakuan negara atas kesalahan masa lalu, dan upaya untuk membangun sistem yang lebih adil dan setara. Indonesia adalah bangsa yang besar dengan keragaman yang luar biasa. Rekonsiliasi adalah jalan untuk merangkul keragaman itu, untuk menyatukan perbedaan, dan untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi semua. Kisah G30 SPKI adalah bagian dari sejarah kita sebagai bangsa. Ia mengajarkan kita tentang kompleksitas manusia, tentang kekuatan dan kelemahan, tentang kegelapan dan harapan. Tapi kisah ini bukan hanya tentang masa lalu, ia adalah tentang kita, tentang apa yang kita lakukan hari ini, dan tentang masa depan yang ingin kita bangun. Mari kita terlibat dalam perjalanan ini. Pelajari lebih dalam tentang sejarah Indonesia. Dengarkan suara-suara yang selama ini dibungkam. Berkontribusilah untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara, dan manusiawi. Kebenaran, hak asasi manusia dan demokrasi adalah tanggung jawab kita bersama. Hanya dengan menjaga nilai-nilai ini, kita bisa memastikan bahwa bayangan kelam masa lalu tidak akan pernah kembali. Di akhir perjalanan ini, mari kita ingat satu hal, sejarah adalah milik kita. Kita memiliki kekuatan untuk mengubahnya, untuk belajar darinya, dan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Kebenaran mungkin pahit, tetapi ia adalah obat yang menyembuhkan. Hak asasi manusia mungkin rapuh, tetapi ia adalah fondasi yang kokoh. Demokrasi mungkin tidak sempurna, tetapi ia adalah harapan terbaik kita. Terima kasih telah menyaksikan. Mari kita bersama-sama menjaga semangat ini untuk Indonesia yang lebih adil, setara, dan penuh harapan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten sejarah lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.